Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desi Julfitria. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal SKB Kesehatan tentang Posyandu. Di sini aku punya 12 latihan soal yang bisa kita bahas, dan seperti biasanya sebelum pembahasan, aku kasih waktu kalian 10 detik untuk menjawab. Soal 1, pelayanan kesehatan dasar Posyandu mencakup 5 kegiatan berikut ini kecuali A. Kesehatan ibu dan anak atau KIA, B. Keluarga berencana atau KB dan imunisasi, C. Penanggulangan diare, D. Gizi, E. Kesehatan remaja. Pada buku saku Posyandu yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2012, pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 kegiatan, yakni kesehatan ibu dan anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Jadi yang tidak termasuk pelayanan kesehatan dasar Posyandu adalah option A, kesehatan remaja. Soal nomor 2 yang bukan merupakan sasaran utama Posyandu adalah A. Bayi, B. Balita, C. Anak usia sekolah, D. Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, E. Pasangan usia subur atau PUS. Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, serta pasangan usia subur atau PUS. Jadi yang bukan merupakan sasaran utama Posyandu adalah option C, anak usia sekolah. Soal nomor 3, pemberian makanan tambahan atau PMT merupakan bagian pelayanan pada A. Kesehatan ibu dan anak atau KIA, B. Gizi, C. Penanggulangan diare, D. Imunisasi, E. Keluarga berencana atau KB. Option jawaban benarnya adalah B. Gizi. Pada pelayanan gizi ini dilakukan oleh kader, jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan atau PMT, suplemen vitamin A dan tablet FE. Soal nomor 4, telaah kemandirian Posyandu adalah alat dan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu. Secara umum, telaah kemandirian Posyandu dibedakan atas 4 tingkat di bawah ini kecuali A. Posyandu Pratama, B. Posyandu Madya, C. Posyandu Utama, D. Posyandu Purnama, E. Posyandu Mandiri. Tingkat perkembangan Posyandu ada 4. Yang pertama Posyandu Pratama, yang kedua Posyandu Madya, yang ketiga Posyandu Purnama, dan yang terakhir adalah Posyandu Mandiri. Jadi yang bukan termasuk tingkat perkembangan Posyandu adalah C. Posyandu Utama. Soal nomor 5 yang membedakan tingkat perkembangan Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri adalah pada indikator A. Frekuensi penimbangan, B. Rata kadar tugas, C. Cakupan kumulatif KIA, D. Cakupan dana sehat, E. Program tambahan. Pada tingkat perkembangan Posyandu, indikator 1 dan 7 untuk Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri adalah sama. Yang membedakan adalah pada indikator yang ke-8, cakupan dana sehat. Pada Posyandu Purnama kurang dari 50%, sedangkan pada Posyandu Mandiri sama dengan atau lebih dari 50%. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 5 adalah D. Soal nomor 6, anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela adalah A. Kader Posyandu, B. Pengelola Posyandu, C. Kelompok kerja atau Pokja Posyandu, D. PKK. Opsi jawaban benarnya adalah A. Kader Posyandu.
Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela. Soal nomor 7, langkah-langkah pembentukan Posyandu dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali A. Pendekatan internal, B. Pendekatan eksternal, C. Survei mawas diri atau SMD, D. Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD, E. Pembentukan Pokjanal Posyandu. Langkah-langkah pembentukan Posyandu dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan internal. Yang kedua, pendekatan eksternal. Yang ketiga, survei mawas diri atau SMD. Kemudian yang keempat, musyawarah masyarakat desa atau MMD. Jadi, opsi jawaban benar untuk soal nomor 7 adalah E. Soal nomor 8, kegiatan pengisian KMS yang dilakukan oleh kader merupakan kegiatan Posyandu langkah ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pada langkah kegiatan Posyandu, yang pertama kegiatannya adalah pendaftaran, pelaksananya adalah kader. Langkah kedua adalah penimbangan, pelaksana kader. Langkah ketiga, pengisian KMS yang dilakukan oleh kader. Yang keempat, penyuluhan dilakukan oleh kader. Dan yang kelima, pelayanan kesehatan yang dilakukan kader atau kader bersama petugas kesehatan. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 8 adalah C, langkah ketiga. Soal nomor 9, pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah merupakan penyelenggaraan yang diselenggarakan untuk A. Ibu hamil, B. Ibu nifas dan menyusui, C. Anak dan balita, D. Pasangan usia subur, E. Anak usia sekolah. Jawabannya adalah B. Ibu nifas dan menyusui. Pada ibu nifas dan menyusui, pelayanan yang diberikan mencakup yang pertama, penyuluhan atau konseling kesehatan, KB pasca persalinan, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif dan gizi. Kemudian yang kedua, pemberian 2 vitamin A warna merah. Kemudian yang ketiga, perawatan payudara, dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus uteri, dan pemeriksaan lokea oleh petugas kesehatan. Soal nomor 10, peran petugas puskesmas pada hari buka Posyandu adalah sebagai berikut kecuali A. Membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu, B. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di langkah 5, C. Melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi, dan anak balita. D. Menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada puskesmas. E. Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu. Peran petugas puskesmas pada hari buka Posyandu adalah yang pertama, membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu, yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga bencana di langkah 5, yang ketiga, menyelenggarakan penyuluhan dan konseling kesehatan, KB dan gizi kepada pengunjung Posyandu dan masyarakat luas. Yang keempat, menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada puskesmas, serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu. Yang terakhir, melakukan deteksi dini tanda bahaya pada ibu hamil, bayi, dan anak balita, serta melakukan rujukan ke puskesmas apabila dibutuhkan. Jadi, untuk soal nomor 10, opsi kecualinya adalah E. Soal 11. 1. Pemberian kondom, 2. Pemberian pil KB ulangan, 3. Pelayanan suntik KB, 4. Konseling KB. Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah nomor A1, B1 dan 2, C2, D2 dan 3, E1 dan 4.
Pada pelayanan keluarga berencana atau KB, pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas, dapat dilakukan pelayanan suntik KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang, serta tenaga yang terlatih, dapat dilakukan pemasangan IUD dan implan. Jadi opsi jawaban benarnya adalah option B, 1 dan 2. Soal terakhir, kegiatan tambahan Posyandu yang telah diselenggarakan antara lain kecuali A. Usaha kesehatan sekolah atau UKS, B. Pos pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian C. Usaha kesehatan gigi masyarakat desa atau UKGMD, kemudian D. Kesehatan reproduksi remaja atau KRR, E. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia atau BKL. Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan Posyandu yang telah diselenggarakan antara lain yang pertama Bina Keluarga Balita, yang kedua kelas ibu hamil dan balita, kemudian yang ketiga penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial, kejadian luar biasa, kemudian yang keempat pos pendidikan anak usia dini, kemudian yang kelima usaha kesehatan gigi masyarakat desa, yang keenam penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, yang ketujuh, program diverifikasi pertanian, tanaman pangan, dan pemanfaatan perkarangan melalui tanaman obat keluarga. Kemudian 8, kegiatan ekonomi produktif, 9, tabungan ibu bersalin, tabungan masyarakat. Kemudian 10, kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia. 11, kesehatan reproduksi remaja. Dan 12, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi untuk soal nomor 12, opsi jawaban benarnya adalah A, UKS. Nah, itu dia teman-teman 12 soal tentang Posyandu yang bisa aku share. Semoga soal-soalnya bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang masih ada masukan atau mau request soal, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam berbagi ilmu.